Shalom dan selamat sore, perkenalkan nama saya Adolfina Maru dengan NIRIM 10201916333 dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas gender. Yang pertama yaitu dalam Kejadian pasal 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Cara Allah menciptakan manusia dalam pasal 1 adalah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberkati manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, dan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan segala ciptaannya sebagai tanggung jawab atas kedaulatan Allah sebagai wakilnya di bumi. Dalam Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi cara Allah menciptakan manusia adalah membentuk dari debu tanah. Kemudian Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah menciptakan manusia dengan cara mengambil salah satu rusuk dari laki-laki atau Adam dan membangun seorang perempuan dan dibawanya kepada Adam. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu maksud dari 1 Korintus 11 ayat 8-9 dan 1 Timotius 2 ayat 13-14. Yang pertama yaitu 1 Korintus 18 ayat 8-9. Maksudnya adalah kita tidak bisa melanggar apa yang Tuhan tetapkan dari mulanya, bahwa manusia yang pertama diciptakan adalah laki-laki, dan Tuhan menjadikan perempuan yang menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memanglah berbeda, namun perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi bagi kebaikan hidup manusia, sebab laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan sebagai manusia ciptaannya. Kemudian makna dari 1 Timotius 2 ayat 13-14 adalah Allah menciptakan laki-laki dahulu, itu artinya bahwa laki-laki harus mengatur dan memberi pimpinan kepada manusia, tetapi Hawa yang bertindak terlepas dari Adam sebagai kepala dan pimpinan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Adam dengan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di bawah Allah menyetujui ketidaktaatan Hawa. Sebagai akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, kita lanjut dalam tugas yang kedua, yaitu mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena disebabkan oleh ular yang menggoda manusia untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat keberdosaan manusia? Akibat dari keberdosaan manusia yaitu hubungan manusia dengan Allah terputus. Kemudian manusia mengalami kematian. Manusia diusir dari Taman Eden dan manusia bersusah payah untuk hidup di dunia. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara Tuhan kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Cara Allah kepada manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah Allah murka dan mengusir manusia dari Taman Eden dan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Penebusan oleh Yesus Kristus. Yang pertama yaitu apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Penebusan Yesus Kristus bersifat universal karena keselamatan dari Yesus Kristus berlaku untuk semua yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia dengan Allah? Cara Allah memulihkan hubungan dengan manusia yaitu dengan cara memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia.